Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan implementasi manajemen pengetahuan pada perusahaan Facebook. Facebook adalah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang didirikan pada bulan Februari tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama mahasiswa yang berada di Universitas Harvard. Jasa yang ditawarkan oleh Facebook adalah iklan Facebook atau Facebook Ads. Fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna Facebook dan dengan jangkauan yang diatur oleh pemasang iklan. Dalam perencanaan iklannya, para pengiklan dapat dengan spesifik mengatur target pasar yang ingin mereka uji. Secara garis besar, Facebook menyediakan layanan Facebook iklan yang diperuntukkan untuk pengguna yang dimana pengguna dapat mempromosikan barang atau jasa yang akan dipromosikan ditawarkan kepada konsumen. Nah, melalui aplikasi Facebook, iklan Facebook ini, pengiklan akan dapat dengan lebih mudah menentukan siapa target yang akan dituju. Berikutnya, saya akan membahas tentang data, informasi, knowledge, dan wisdom. 4 hal ini adalah model yang dikonsep oleh Russell Lincoln Ackoff, seorang konsultan manajemen dan mantan profesor di bidang manajemen di Wharton School yang mengkhususkan diri dalam riset operasi dan teori organisasi. Pada konsep ini, fakta-fakta yang terjadi diformulasikan menjadi sebuah tanda. Formulasi fakta ini dicatat dan direkam dalam berbagai bentuk, seperti teks, angka, gambar, suara, video, dan simbol, yang dimana hasil pencatatan data ini dimaknai dalam berbagai bentuk konteks yang kemudian akan diperoleh menjadi sistem informasi, menjadi sebuah informasi. People, proses, dan teknologi dalam penerapan knowledge management di Facebook. Yang pertama, people. People merupakan aspek paling penting dalam knowledge management, di mana pada people ini merupakan dasar pengetahuan yang ada. Di dalam Facebook, people ini termaksud orang-orang pengguna Facebook dan orang yang pendiri Facebook. Yang kedua, proses. Proses ini merupakan proses yang menyaring suatu pengetahuan yang akan dapat kita dokumentasikan. Di dalam Facebook tersendiri, kita dapat melalui fitur video call untuk menyaring pengetahuan. Yang ketiga, teknologi. Tanpa sebuah teknologi, kita tidak dapat melakukan sebuah aktivitas, di mana peran teknologi sangat penting bagi aktivitas yang kita lakukan. Dalam Facebook tersendiri, teknologi ini sangat membantu untuk penyebaran luas informasi melalui laman Facebook tersendiri. Knowledge process pada Facebook. Knowledge process pada Facebook ini yaitu mempercepat proses bisnis perusahaan Facebook dalam berkonsentrasi di akuisisi, identifikasi, penyebaran, penyimpanan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada knowledge codification dalam organisasi Facebook. Jadi dalam aplikasi Facebook, knowledge codification biasanya berupa penuangan ide itu dalam kolom status yang ada di beranda atau profil masing-masing. Kemudian ide itu diketik dalam sebuah kolom yang tersedia, yang setelahnya akan dijadikan sebuah dokumen yang mampu dibaca oleh orang lain yang memiliki akun Facebook. Selain bisa mengkomunikasikan pesan berbentuk teks, Facebook juga bisa menggunakan berupa video, foto, ataupun dokumen lainnya yang bisa disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada knowledge sharing dalam organisasi Facebook. Yang pertama, fenomena penggunaan Facebook sebagai media sharing tidak selamanya dikatakan sebagai media yang pro atau kontra, sehingga bisa dikatakan sebagai media yang kontroversial untuk dijadikan media knowledge sharing. Lalu yang kedua, Facebook sebagai media yang pro akan knowledge sharing. Facebook dikenal lebih ke friendly dan sudah banyak individu yang menggunakan Facebook sebagai media sharing meskipun belum sepenuhnya mengarah ke knowledge sharing. Mungkin hanya bisa dikatakan Facebook itu sebagai media knowledge transfer. Saya akan memaparkan beberapa manfaat jika kita memiliki akun Facebook. Yang pertama itu, Facebook menyajikan sebagian besar layanan secara gratis. Kita mampu mengirim pesan, video call, dan membagikan foto atau mengunggah video.
Kita juga bisa mengunggah status untuk dibagikan ke publik maupun hanya dibagikan ke teman saja. Karena sebagian besar orang memiliki akun Facebook, nah bukan hal kecil jika kita tidak akan menemukan teman-teman lama kita. Karena di Facebook kita bisa terhubung dengan banyak orang. Facebook juga bisa digunakan untuk menemukan teman lama. Misalkan kalian ingin mengadakan reuni, kalian bisa mencari akun Facebook teman lama kalian, entah itu teman SD, SMP, maupun SMA. Facebook juga memiliki sistem privasi yang baik. Nah, jika kalian tidak ingin unggahan kalian dilihat oleh teman yang bukan kalian kenal, kalian bisa mengubah status beranda kalian menjadi dibagikan hanya kepada teman, bukan kepada publik. Dalam Facebook juga memiliki fanpage, grup, dan IPAN. Nah, itu bisa digunakan sebagai media promosi apabila kalian memiliki bisnis atau kalian akan mengadakan event-event tertentu, kalian bisa menggunakan itu untuk sarana promosi. Facebook juga memiliki Facebook Group, yaitu untuk memudahkan kalian dalam berkomunikasi untuk mengumpulkan orang-orang banyak di dalam satu wadah. Di sini saya akan memaparkan penerapan knowledge management berbasis mind map di aplikasi Facebook. Nah, yang pertama itu kalian harus mendownload aplikasi Facebook terlebih dahulu di PC maupun di handphone kalian. Kemudian lakukan pendaftaran. Nah, biasanya di situ kalian akan diminta untuk mengisi identitas diri kalian secara rinci dengan memasukkan email, nomor telepon, nama, jenis kelamin, dan sebagainya. Setelah kalian memasukkan identitas, maka aplikasi Facebook akan mengirimkan sebuah kode verifikasi ke nomor telepon ataupun ke email kalian. Setelah kode verifikasi didapat, kalian harus menginputkan kode verifikasi dengan benar dan kode verifikasi itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kemudian setelah verifikasi berhasil, maka kalian akan masuk ke akun pribadi kalian. Setelah masuk ke akun pribadi kalian, biasanya dilanjutkan dengan pelengkapan foto profil, foto sampul, maupun informasi lainnya yang ada di Facebook. Nah, nanti akan ada tata cara yang harus kalian ikuti di Facebook. Setelah dirasa selesai, Facebook sudah bisa digunakan dan kalian bisa membagikan status maupun foto atau video yang kalian unggah melalui beranda. Berikut adalah decision table pada Facebook. Decision table tersebut merupakan suatu metode yang menjelaskan dan menggambarkan suatu aliran data yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari tabel tersebut terdapat 4 kondisi yang kemungkinan terjadi pada Facebook. Yang pertama, email or phone, password, expected result, dan juga show page. Pada bagian tersebut, dari 4 kondisi tersebut dapat terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Apabila terpenuhi disimbolkan dengan Y, apabila tidak terpenuhi disimbolkan dengan N. Pada email on phone itu dapat terpenuhi pada rule 2 dan juga rule 4. Begitupun dengan rule password dapat terpenuhi. Kemudian pada expected result dapat terpenuhi pada rule 3 dan kemudian pada rule 4 tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya pada show page dapat terpenuhi. Selanjutnya ini adalah decision tree pada Facebook. Decision tree merupakan sebuah metode pengklasifikasikan dengan langkah-langkah menentukan atribut yang paling tinggi informasi gamenya untuk ditetapkan sebagai level tertinggi yang mempengaruhi data. Pada Facebook tersebut, level tertinggi informasinya tersebut ialah pada fitur Messenger. Banyak orang yang memilih tidak menggunakan fitur Facebook maupun menggunakan fitur Facebook. Banyak orang yang menganggapkan menggunakan fitur Facebook ini dapat mempermudah komunikasinya, namun juga ada yang menganggap bahwa menggunakan fitur Facebook ini tidak adanya privacy karena data-data kita ini sudah diketahui oleh Facebook. Dan bagi orang yang tidak menggunakan fitur Facebook ini beranggapan bahwa dengan chattingan tidak menggunakan Facebook Messenger ini tuh tetap aman dan juga tetap bisa menjaga privacy. Namun sebagian orang juga sedikitnya pasti ada yang
beranggapan bahwa menggunakan fitur Facebook ini masih terbatasnya penggunaan untuk berkomunikasi. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan Facebook. Kelebihan dari Facebook, yang pertama, membantu untuk mendapatkan teman. Yang kedua, jika kita mempunyai bisnis, Facebook akan ikut mempromosikan bisnis kita sendiri. Yang ketiga, kalau kita mempunyai saudara jauh, situs ini akan membantu untuk berkomunikasi dengan saudara jauh. Yang keempat, memberikan informasi yang tidak kita ketahui. Selanjutnya, untuk kekurangan Facebook, yang pertama, data pengguna Facebook tidak sepenuhnya terjamin keamanannya. Yang kedua, memberi kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan di dalam Facebook. Yang ketiga, plagiat nama sulit menemukan nama yang asli dan mana yang palsu, terutama nama-nama selebriti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.